Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 33 yang beranggotakan Arif Fajar Nursidik dan yang kedua Jibril Jati Jatmiko akan mempresentasikan tentang overview paper dan poster infografis yang berjudul dari paper tersebut adalah The Determinants of Vessel Capacity Utilization in the Case of Brazilian Iron Ore Export. Berikut adalah infografis dari paper kami. Paper tersebut sesuai dengan tema UAS pada mata kuliah Bisnis Angkutan Laut dan Migas, yaitu tentang temanya Ship Cost, Revenue, and Cash Flow. Apa itu utilitas kapasitas kapal? Utilitas kapal menurut Wisnat and Wegeland yaitu ukuran kargo dibagi DWT atau biasa disebut dengan faktor beban. Tingkat kapal tidak bisa 100% DWT. Mengapa? Dikarenakan ukuran bobot mati juga mencakup berat bahan bakar, air tawar, persediaan, dan awak kapal yang diizinkan untuk dibawa oleh kapal untuk draft tertentu. Peran dari unit kelas kapal, yaitu dari segi makro, semakin tinggi utilitas kapal, semakin banyak pekerjaan transportasi yang dihasilkan armada per unit waktu. Dari segi mikronya, pemanfaatan kapasitas akan berdampak besar pada profitabilitas dan biaya transportasi unit. Bagaimana cara mengoptimasi utilitas kapal? Mendapatkan pemanfaatan kapasitas yang optimal. Terdapat 3 poin penting dalam perhitungan kapasitas, yaitu yang pertama, makroekonomi atau tarif angkutan spot dan harga bahan bakar. Yang kedua, kecepatan dan jarak perjalanan kapal. Dan yang ketiga, DWT kapal. Pada perhitungan tersebut dilakukan model regresi dari faktor historis angkutan barang yang ada di Brasil, yaitu angkutan biji besi. Studi kasus pengiriman biji besi dari Brasil menuju Cina. Untuk melakukan perhitungan utilitas pemanfaatan kapasitas kapal dapat dilakukan sesuai langkah-langkah berikut ini. Langkah awal adalah dengan melakukan beberapa pengumpulan data, di mana terdapat data yang terdiri dari data ukuran kargo yang berdasarkan laporan bulanan pada 6 pelabuhan kapal yang terdiri dari pelabuhan Ponta da Madeira, Ponta Ubu, CSN, Tubarão, Itaguai, dan pelabuhan GIT. Setelah data tersebut telah terkumpul, kemudian dilakukan perhitungan mean dan standar deviasi untuk tiap pelabuhannya. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada slide. Yang kedua ada pengumpulan data ekonomi makro. Data ekonomi makro terdiri dari data indeks capesize C3 untuk rute Tubarão ke Qingdao sebagai bahan referensi pasar kargo, kemudian data bahan bakar menggunakan referensi di harga bahan bakar Rotterdam, selanjutnya menggunakan the Steel Index atau TSI sebagai penentu harga biji besi. Yang ketiga adalah pengumpulan data kapasitas menurut ukuran kapal dan pelabuhan. Pengelompokan ukuran kapal atau DWT dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 0 sampai 99.999, kemudian 100.000 sampai 249.999, kemudian 250.000 sampai 399.099, dan lebih besar dari 400.000. Hasil regresi. Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, kemudian dilakukan perhitungan regresi. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut ini. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa beberapa faktor penentu utilitas kapal dipengaruhi oleh faktor makro dan mikroekonomi, terutama kondisi pasar barang, harga bahan bakar, ukuran kapal dan jarak berlayar kapal. Kemudian, berdasarkan perhitungan, dengan menggunakan 3 ukuran kapal atau DWT yang berbeda, dapat dikatakan bahwa ukuran kapal yang lebih kecil memiliki utilitas kapasitas rata-rata yang lebih rendah. Namun, hubungannya tidak linear dengan ukuran kapal di atas 100.000 DWT, hanya menunjukkan beberapa perubahan yang kecil saja.